Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, khotbah kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Yeremia 1 ayat 4-10. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibuku, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada seorang pengusaha wanita yang sangat kaya raya, yang memiliki rumah yang sangat besar dan pekarangan rumah yang begitu luas, yang ditanami dengan bunga yang sangat bagus. Suatu hari, wanita tersebut berjalan-jalan di kebun bunganya itu. Tetapi, ia melihat deretan bunga anggreknya, anggrek kesayangannya, mulai terganggu perkembangannya. Dan setelah ia meneliti, ia pun mengetahui apa penyebab bunga tersebut perkembangannya menurun. Lalu ia memanggil tukang kebunnya dan ia berkata pada tukang kebunnya, "Cabut dan bongkar semua bunga ini. Buang sebagian akarnya, kemudian tanam kembali bunga itu, rawat kembali dengan baik, beri pupuk dan air secukupnya." Dan memang setelah beberapa hari kemudian, bunga tersebut sedikit layu. Tetapi beberapa minggu kemudian, bunga tersebut tumbuh semakin indah, subur, dan berbunga dengan begitu bagus sekali. Kita lihat, terkadang kita harus membuang sebagian. Kita harus membuang seperti dalam nats ini. Di sini tadi dikatakan, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kondisi bangsa Israel saat dosa, kejahatan, kesombongan, penyembahan berhala, dan saat mereka meninggalkan Tuhan, hidup mereka dalam kegelapan, dalam penderitaan, tidak punya aturan, tidak bermoral, dan tidak lagi memberi buah yang baik. Pertumbuhan kerohanian mereka tidak lagi baik. Semua merosot. Dan kita lihat, pada saat kondisi seperti itulah Allah memanggil dan mengutus Yeremia untuk menyampaikan pesan dari Allah agar mereka mau bertobat, meninggalkan kejahatan dan dosa, yaitu penyembahan berhala, agar mereka selamat, agar terhindar dari hukuman Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Allah lah yang memilih dan yang mengutus Yeremia. Allah juga yang memberi uraian tugas kepadanya. Dan Allah juga yang memberi jaminan penyertaan dalam tugas tersebut. Dan Yeremia harus mengemban tugas yang sangat besar dan berat, yaitu menyampaikan pesan Allah, menyampaikan apapun yang diperintahkan Allah kepada Yeremia.
Antara lain, menyuarakan pertobatan dan menyuarakan hukuman Allah atas dosa mereka. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana Yeremia mempunyai tugas yang sangat berat. Dia harus menyampaikan teguran kepada orang-orang yang melakukan dosa, penyembahan berhala, kemerosotan moral dalam kehidupan pada saat itu. Jadi teguran itu bukan hanya ditujukan kepada golongan menengah ke bawah, tapi termasuk juga ke golongan menengah ke atas. Dalam nas ini kita melihat cara Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia. Dalam ayat 4 sampai ayat 5, Yeremia menerima firman Tuhan yang mengatakan, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Ini sangat menarik sekali. Allah sendiri yang memilih dan menetapkan Yeremia untuk menjadi seorang nabi. Menjadi utusan Allah untuk menyampaikan pesan Allah kepada manusia, kepada masyarakat, kepada bangsa Israel pada saat itu. Tetapi Yeremia pada saat itu menolak. Dia mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Mungkin Yeremia menyadari bahwa tugas sebagai seorang nabi itu sangatlah berat. Mungkin Yeremia takut dia akan ditolak karena dia masih muda. Mungkin Yeremia takut karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan, untuk menegur dosa dan kejahatan, juga kesalahan mereka. Alasan yang biasa kita dengar saat kita memilih atau mengangkat calon pemimpin atau penatua di gereja. Alasan ini memang sering dikatakan oleh orang-orang yang ingin menolak saat dia dipilih. Saat memilih pengurus di gereja atau di organisasi lainnya, secara umum akan memberikan alasan, jangan akulah, aku masih muda, yang tua-tua aja lah dulu. Atau jangan akulah, aku belum tahu apa-apa, yang lain aja lah yang lebih berpengalaman. Itu bisa saja terjadi, penolakan seperti itu. Tetapi kita lihat, jika Tuhan sudah memilih dan menetapkan seseorang untuk menjadi utusannya, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menghambat, tidak ada alasan apapun bagi orang yang sudah dipilih tersebut. Karena apa? Karena jauh sebelum Allah menyampaikan panggilannya, Allah sudah mempersiapkan orang tersebut untuk ia pakai. Dalam ayat 6b dikatakan, janganlah katakan, aku ini masih muda. Jadi ketika Yeremia mengatakan, Tuhan Allah, aku masih muda. Tapi Allah mengatakan, jangan katakan, aku ini masih muda. Karena sebenarnya menjadi utusan Allah tidak menjadi persoalan apakah ia masih muda atau sudah tua. Bandingkan Paulus juga mengatakan kepada Timoteus, meskipun ia masih muda, ia harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya pada saat itu. Timoteus harus menjadi teladan dalam perkataannya, dalam tingkah lakunya, dalam kasihnya, dalam kesetiaannya, dan dalam kesuciannya. Jadi kita lihat, muda bukan berarti tidak bisa menjadi teladan. Muda bukan berarti tidak bisa menjadi utusan Allah. Demikian jugalah kiranya kita. Usia muda tidak menjadi alasan untuk tidak melayani Tuhan. Usia muda tidak menjadi alasan untuk menjadi utusan Tuhan dalam memberitakan Injil, dalam menegur yang salah, dalam mengingatkan orang yang berbuat dosa supaya mereka bertobat. Itulah utusan Tuhan. Tetapi mungkin berbeda dengan adat istiadat habatahun kita.
Jika orang yang lebih muda menegur kesalahan yang lebih tua, mungkin akan dikatakan atau pasti akan dikatakan ahoho madisi posodo piho tang dimotoho agia ahadope. Seperti itu bisa terjadi. Ketika seorang anak mengingatkan kesalahan dari orang tuanya, mungkin dia akan mendapatkan perkataan seperti itu. Kau belum berhak untuk menegur. Tapi nats ini Allah mengatakan, jangan katakan kamu masih muda. Tapi jika perkataan kita, jika perbuatan kita, jika kasih kita, jika kesetiaan kita, dan kesucian kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang lain, maka muda tidak menjadi alasan untuk tidak memberitakan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan meyakinkan Yeremia bahwa Tuhan telah menetapkan ia menjadi utusannya bagi bangsa-bangsa. Tuhan punya rencana besar untuk Yeremia. Jadi bukan karena kemampuannya Yeremia dipanggil dan diutus oleh Allah, tetapi Tuhanlah yang memampukannya. Dapat kita bayangkan bagaimana Allah betul-betul mempersiapkan Yeremia sebelum Yeremia dalam kandungan atau sebelum dia berada dalam rahim ibunya. Artinya jauh sebelum Yeremia ada, Tuhan sudah membentuk dia untuk menjadi seorang nabi. Allah telah mengenal Yeremia sebelum dia dibentuk dalam rahim ibunya. Allah telah menguduskan Yeremia sebelum ia keluar dari kandungan. Allah telah menetapkan Yeremia menjadi nabi sebelum ia keluar dari kandungan ibunya. Maka tidak ada lagi alasan bagi Yeremia untuk menolak panggilan Allah. Karena Tuhan sudah mempersiapkan dan memperlengkapi Yeremia. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Allah sudah merencanakan dan menentukan masa depan Yeremia. Ia akan bernubuat atas nama Tuhan bagi bangsa-bangsa. Itu ketetapan Tuhan. Apakah kita percaya bahwa Tuhan juga telah memilih, telah menetapkan, dan telah memperlengkapi kita untuk pekerjaan kita saat ini? Apa yang kita lakukan pada saat ini? Tugas pelayanan apa yang kita lakukan pada saat ini di gereja? Jika ya, kita yakin Tuhan telah memperlengkapi, memilih, dan menetapkan kita, maka lakukanlah pekerjaanmu sebaik mungkin dan bersyukur karena Tuhanlah yang telah menetapkan dan memampukan kita untuk tugas tersebut. Dan jika kita ragu dalam melakukan tugas-tugas kita saat ini, ingatlah satu hal, bahwa Tuhan sudah membentuk kita, mengenal kita, sudah mempersiapkan kita agar kita mampu melakukannya. Jadi terkadang dalam melakukan tugas, dalam melakukan pekerjaan, atau dalam melakukan pelayanan, terkadang kita ragu. Aku bisa nggak ya? Aku mampu nggak ya? Tapi kita harus ingat satu hal, bahwa kita sudah dipilih, diutus oleh Allah. Kita sudah ditetapkan oleh Allah. Maka kita harus yakin bahwa Tuhan juga memperlengkapi kita untuk melakukan itu dengan baik. Dan ingatlah juga bahwa hidupmu, hidup kita bukanlah suatu kebetulan. Tetapi jika Tuhan memberikan napas kehidupan buat kita sampai pada saat ini, kita telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk mencabut, untuk merobohkan, untuk membangun, dan untuk menanam. Kita telah dipilih untuk menjadi utusan Tuhan, untuk menyampaikan seruan pertobatan bagi pelaku-pelaku kejahatan dan dosa dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, jika Allah sudah memilih, tidak ada yang bisa menolak dan menghambat. Itu harus kita yakini, itu harus kita imani dalam hidup ini. Dalam ayat 6
Tuhan berfirman, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Allah tidak hanya membangkitkan semangat Yeremia dengan mengatakan, jangan takut kepada mereka. Jangan takut kepada orang-orang pemberontak kepada Allah yang akan Yeremia hadapi. Allah tidak hanya sekedar mengatakan jangan takut kepada pembesar-pembesar istana, kepada nabi-nabi palsu, dan lain sebagainya. Sampaikan berita itu. Sampaikan seruan pertobatan. Sampaikan hukuman Allah jika mereka tidak mau bertobat. Dan di sini bukan hanya perkataan penyertaan yang disampaikan oleh Allah, tetapi Allah sendirilah yang menolongnya. Tuhan sendiri yang menunjukkan kemana ia harus memberitakan firman Tuhan. Siapa yang harus ditegurnya atas dosa-dosanya. Jadi Tuhan yang membimbing langkah Yeremia. Jika dalam ayat 6 dikatakan, tetapi kepada siapapun engkau kuutus. Jadi Allah yang menetapkan kemana Yeremia harus pergi memberitakan firman Tuhan. Jika aku menetapkan engkau ke situ, maka haruslah engkau pergi. Tuhan juga yang menetapkan apa yang harus ia sampaikan dalam pemberitaannya. Karena itu, saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, coba mari kita ingat, pernahkah kita mengagumi kepintaran kita dalam memberitakan firman Tuhan? Misalnya dia seorang pengkhotbah. Dia bisa menyampaikan khotbah dengan baik. Apakah dia pernah terkagum-kagum karena itu? Wah, aku pintar sekali. Banyak orang yang suka dengan khotbahku. Banyak orang yang bertobat karena khotbahku. Atau pernahkah kita mengagumi kepintaran kita saat kita mengajarkan firman Tuhan? Baik sebagai guru sekolah minggu, atau juga mengajar di sekolah. Dan pernahkah kita mengagumi kepintaran kita saat menasehati seseorang atau menasehati anak-anak kita? Jika pernah, ingatlah bahwa sebenarnya Roh Tuhanlah yang berkata-kata melalui mulut kita, bukan pikiran kita, bukan kepandaian kita, bukan kemampuan kita, dan bukan keahlian kita yang membuat kita mampu sehingga kita terkagum-kagum dan orang juga terkagum-kagum atas pelayanan pemberitaan yang kita sampaikan. Sesungguhnya Tuhan mengulurkan tangannya menjamah mulut kita dan menaruh perkataan-perkataannya dalam mulut kita. Jadi apapun yang kita sampaikan, kebaikan apapun yang kita sampaikan, pengajaran apapun yang kita sampaikan, yang baik dan yang bagus, sebenarnya tangan Tuhanlah yang telah mengulurkan tangannya, menjamah mulut kita, dan menaruh perkataan-perkataan pada mulut kita. Apa yang harus kita katakan? Itu jelas sudah dikatakan dalam ayat 6. Apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kusampaikan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita juga melihat jaminan penyertaan Tuhan ketika Yeremia mengatakan, aku masih muda. Tapi apa yang Tuhan katakan? Dalam ayat 8, Tuhan jelas mengatakan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Jangan takut kepada mereka. Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini jaminan juga buat kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Jaminan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan pada kita dalam melakukan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam menyampaikan Injil, keselamatan kepada umat yang melakukan dosa dan kejahatan. Jaminan ini mengatakan jangan takut kepada mereka. Dia akan menyertai kita
Dan dia akan melepaskan kita jika ada orang yang menolak kita. Jika ada orang melakukan kejahatan atas pemberitaan yang kita sampaikan kepada mereka, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada mereka hukuman. Tuhan sendirilah yang akan menyelamatkan kita saat kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam ayat 9 juga dikatakan, Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia. Tuhan menaruh perkataan-perkataannya ke dalam mulut Yeremia. Itulah penyertaan Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ini juga harus kita ingat dalam kehidupan kita. Ketika mungkin kita diajak untuk melayani di gereja, baik sebagai penatua gereja, baik sebagai guru sekolah minggu, atau pelayanan yang lain lagi. Maka jangan pernah kita merasa takut. Jika Tuhan sudah memilih, kita harus berdoa dan mensyukuri, juga mengatakan terima kasih Tuhan, karena Engkau mau memakai aku untuk melayanimu. Karena Tuhan berjanji, Tuhanlah mengulurkan tangannya, Dia akan memampukan kita untuk mengatakan apapun yang harus kita katakan dalam pengajaran saat kita telah dipilih dan diutus oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Allah mengangkat Yeremia atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Yeremia punya tugas dan tanggung jawab yang sangat besar sebagai nabi. Dan peran Yeremia sangat menentukan kehidupan bangsa-bangsa pada saat itu. Di sini dikatakan tugasnya untuk mencabut dan merobohkan. Ini menyerukan pertobatan. Kemudian untuk membinasakan dan meruntuhkan. Ini menyampaikan pesan hukuman atas dosa dan penolakan untuk kembali kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, untuk membangun dan menanam. Di sini Yeremia menubuatkan tentang kehidupan baru yang lebih baik bagi orang-orang yang menyesali dosanya dan yang mau kembali kepada Tuhan. Yeremia diutus untuk memberikan harapan baru, kehidupan baru bagi umat yang mau bertobat. Karena kondisi umat Tuhan saat itu terjadi kemerosotan moral dan spiritual. Mereka terlibat dalam penyembahan berhala, menyembah Baal. Mereka tidak lagi mempedulikan hal-hal baik. Mereka berbuat jahat dan berbuat yang tidak bermoral. Saat menghadapi musuhnya, mereka mengandalkan pertolongan manusia, kekuatan bangsa-bangsa pada saat itu. Mereka tidak bersandar pada kekuatan dan pertolongan Tuhan. Sehingga Tuhan melihat bahwa mereka yang tidak mau bertobat, mereka harus dihukum. Tapi Tuhan memberi kesempatan melalui Yeremia. Jika mereka mendengarkan seruan pertobatan dari Tuhan Allah, maka mereka akan selamat. Apa yang akan dicabut? Jika dikatakan untuk mencabut dan merobohkan, itu tugas Yeremia. Apa yang akan dicabut? Apa yang akan dirobohkan? Diruntuhkan dan dibinasakan oleh Yeremia, yaitu nilai-nilai sistem yang sudah rusak. Itu harus dicabut dan dirobohkan, diruntuhkan, dibinasakan. Sistem yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Moral orang-orang yang sudah merosot harus diruntuhkan. Kejahatannya harus dirobohkan, harus dibinasakan. Ketidakpeduliannya pada nilai-nilai kebaikan dan keegoisannya harus dirobohkan dan dicabut dari mereka. Sehingga mereka menjadi baru kembali. Sama seperti pohon anggrek tadi, bunga anggrek tadi, ketika dia tidak berkembang lagi dengan baik, maka dia harus dicabut, akarnya harus dibuang sebagian, dan dia harus ditanam kembali. Lalu dia akan bertumbuh lagi dengan baik dan memberikan bunga yang baik dan sangat indah kembali. Demikianlah Israel.
Nilai-nilai sistem yang sudah rusak harus dicabut dan dibuang. Moral orang-orang yang sudah merosot, ketidakpedulian pada nilai-nilai kebaikan dan keegoisan, penyembahan berhala harus diruntuhkan. Dan mereka harus dibangun kembali. Itu semua harus dicabut, dibuang, diruntuhkan, tetapi jangan dibiarkan begitu saja. Semuanya harus ditanam kembali, dibangun kembali, agar kembali baik, kembali indah, dan memberi hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Dan ini jugalah tugas kita sebagai umat Tuhan. Kita harus bisa mencabut dan merobohkan, membangun dan menanam, mampu memperbaiki apa yang telah rusak dalam kehidupan kita, dalam kehidupan di tengah-tengah lingkungan kita. Jangan hanya memberitakan tentang hukuman Allah saja, tetapi juga harus mampu memberitakan dan menunjukkan kasih Tuhan dalam sikap, perbuatan, dan perkataan kita. Setiap kita mau memberitakan pesan Allah, yaitu firman-Nya itu adalah pertanda bahwa kita juga mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang berdosa, yang berbuat jahat, yang menjauhkan persekutuannya dari Tuhan. Kita mengasihi mereka agar mereka mengenal dosa-dosanya, mau kembali kepada Tuhan, dan mereka juga beroleh kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apakah kehidupan dan pekerjaan yang kita jalani sekarang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan? Tuhanlah yang merancang dan menentukan masa depan kita. Kita bisa saja merencanakan ini dan itu, tapi akhirnya kita harus turut pada kehendak dan rencana Tuhan terjadi atas diri kita. Sebelum kita ada, Allah sudah merancang kehidupan kita. Allah sudah punya tugas dan tujuan hidup yang akan kita jalani, yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Itu sebabnya kita ada di dunia ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang juga seperti saya, bahwa apa yang saya jalani saat ini tidak sesuai dengan apa yang saya cita-citakan sejak saya kecil. Saya tidak pernah menyangka jika saya akan menjadi seorang pelayan wanita atau pemberita Injil. Karena ada beberapa cita-cita yang saya rancang dan saya selalu gagal. Meski telah mencoba, tetapi tetap gagal. Karena apa? Karena Tuhan sudah punya rancangan. Tuhan sudah punya rencana masa depan yang indah untuk saya lakukan. Itu yang tidak pernah saya sadari dalam hidup ini. Tuhanlah yang berkuasa, yang menentukan yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin di antara kita ada yang mempunyai cita-cita sejak kecil. Mungkin dia ingin menjadi seorang pilot, menjadi pengusaha, menjadi hakim, menjadi polisi, menjadi tentara, guru, dan lain sebagainya. Tapi bisa saja itu tidak terwujud dalam kehidupannya. Tapi bisa saja Allah berkata lain dalam kehidupannya. Tuhanlah yang berkuasa dan menentukan yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu, jika kehidupan yang kita jalani saat ini tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dengan apa yang kita cita-citakan, janganlah kita frustasi. Jangan kita patah semangat. Ingat satu hal, Tuhan telah merancangmu untuk tugas dan pekerjaan yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita berputus asa. Jangan patah harapan dan semangat jika apa yang kita cita-citakan tidak terwujud. Karena apa? Karena Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan menuntun kita ke arah mana Tuhan telah merancang kita untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Masa depan
yang lebih indah dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, berusahalah mengerti, menerima, dan minta arahan Tuhan akan jalan hidup masa depanmu. Katakan dalam doa-doa kita, jadilah kehendak-Mu. Bukan kehendak-Ku Bapa, tapi kehendak-Mu jadilah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Karena itu, mari kita juga belajar dari Yeremia. Ia melakukan tugas panggilannya bukan atas kemauannya sendiri, tapi ia melakukan atas keinginan Tuhan. Maka ia mempertanggungjawabkan semuanya pada Tuhan, dan ia sangat tunduk pada keinginan Tuhan. Itu semua karena Yeremia mengasihi Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita dipanggil dan diutus Allah untuk mengasihi. Melalui pemberitaan Injil, menegur kesalahan, mengajak kembali kepada Tuhan agar mereka selamat dan beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus Kristus juga rela datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat yang dikasihinya yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan dalam mewujudkan kasih kita kepada sesama, dalam menegur dosa dan kesalahan mereka, dalam mengajak mereka kembali pada keselamatan, jangan pernah kita merasa takut. Meski kita kadang dibenci dan ditolak, karena Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas yang telah Allah rancang dan Allah rencanakan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin.